Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana para pembenci Bapak Jokowi yang selalu memberikan informasi di luar bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu menurut mereka adalah palsu. Ya, siapa lagi kalau bukan Egy Sujana, Roy Suryo, Amin Rais, dan lain sebagainya. Tentu saja para pendukung Bapak Jokowi ikut geram mendengar mereka selalu menuduh Bapak Jokowi. Dan konon katanya para komplotan, para pembenci ini akan menggeruduk rumah Bapak Jokowi dan kampus UGM, sahabat-sahabat. Apakah mereka berani? Dan tentu saja para pendukung Bapak Jokowi tidak tinggal diam ya sahabat-sahabat. Dan di video selanjutnya adalah di mana Anies Baswedan dikabarkan akan masuk kabinet merah putih Prabowo Gibran. Wah, mimpi apa ya anak abah ini yang selalu memberikan informasi juga di luar. Nah, bagaimana videonya sahabat? Kita nonton videonya berikut ini. Oh, karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, Ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ. Sayang bongkar itu. Tuh kan begonya Egy di situ tuh. Itu bego namanya. Nanti ditangkap, dibilang kriminalisasi. Sedangkan dia nyebar hoax melulu kerjaannya. Ini pengacara, aduh itu. Yang namanya pengacara itu sibuk kesana kesini ya kan, job banyak. Ini pengacara hanya ngurusin Pak Jokowi. Aduh rugi banget ya orang tua lu nyekolahin lu dari dulu. Udah jadi sarjana hukum masih aja bego. Nih gua kasih tahu ya Egy, nama Mulyono itu yaitu nama Pak Jokowi sewaktu kecil. Nah berhubung waktu itu beliau sakit-sakitan karena nggak cocok dengan nama tersebut, maka digantilah dengan nama Joko Widodo. Nah, nih videonya nih. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Oh, Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Tuh kan, lu udah denger? Apa budek? Ini kelompok ini susah banget dikasih tahu. Mereka ini benar-benar hilang kewarasan karena kebencian. Aduh. Benar-benar ya ampun. Gimana sih cara menyadarkan mereka gitu ya? Aduh. Ini pengacara kualitasnya kayak apa ini? Kita tahu kan yang namanya pengacara itu sibuk, banyak job kesana kemari. Sementara dia profesi pengacara kerjanya hanya ngurusin Pak Jokowi. Aduh, rugi. Nampaknya serangan orang-orang yang terus ingin menjatuhkan Jokowi, yang bertubi-tubi melakukan upaya politik untuk menaklukkan Jokowi dengan berbagai macam isu. Yang terakhir isu di seputar ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Nampaknya mereka semua akan berakhir dengan kegagalan. Apa yang dilakukan oleh pihak Universitas Gadjah Mada dengan melakukan klarifikasi yang semakin berani, itu semakin menunjukkan bahwa sebetulnya bukan Jokowi yang melakukan pembohongan publik. Mereka-merekalah yang menyerang Jokowi dengan menuduh sembarangan ijazah Jokowi dipalsukan oleh Jokowi sendiri dan ada konspirasi jahat UGM dengan Jokowi. Semuanya pada akhirnya akan menelan pil kegagalan alias kalah telak dari Jokowi. Kali ini muncul isu baru di seputar serangan terhadap Jokowi, yaitu proyek mobil SMK.
Jokowi diseret-seret sebagai orang yang telah menyebabkan proyek di seputar mobil SMK ini kemudian berakhir dengan kegagalan. Apa yang dituduhkan bahkan digugat dengan nominal uang 300 juta yang kemudian diarahkan kepada Jokowi yang dianggap telah merugikan terkait proyek ini. Jokowi santai mengatakan bahwa saya tidak ada hubungan dengan proyek mobil SMK. Pada masanya Jokowi ketika menjabat sebagai wali kota dan ketika ia menjadi presiden, ia telah memberikan ruang yang seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan bahkan fasilitas agar proyek mobil SMK itu bisa berkembang sebagai kebanggaan nasional. Namun pada akhirnya ketika proyek ini dilempar ke pasar bisnis mobil dan karena itu ada kerugian, pertanyaannya adalah apakah Jokowi harus dituduh sebagai pihak yang membuat kerugian itu? Jadi gugatan Anda terhadap proyek mobil nasional SMK itu salah alamat dan karena itu saya yakin Anda semua yang menyerang Jokowi dengan isu di seputar mobil SMK seperti ijazah yang dituduh dipalsukan Jokowi, Anda semua akan dikalahkan oleh kenyataan bahwa tidak ada pembohongan publik yang dilakukan oleh Jokowi dan Jokowi tidak bisa disalahkan baik terhadap persoalan ijazah yang benar ia pernah berkuliah di UGM dan ia tidak bisa juga disalahkan terkait dengan proyek mobil SMK. Sangat menarik di saat Bapak Jokowi menabuh genderang perang ya terhadap para orang-orang elit-elit politik yang memfitnah tentang ijazah. Loh, kok tiba-tiba para pemfitnah itu pada diam saja ya? Biasanya mereka sangat vokal ya. Bapak Jokowi mengancam akan menempuh jalur hukum tentang fitnah-fitnah tentang ijazah palsu yang sudah dipublikkan. Tapi di saat keterangan Bapak Jokowi dan juga para pengacara ini disampaikan ke media, belum ada satu elit pun ya yang biasanya keluar-keluar tentang ijazah palsu, mereka menantang balik. Kenapa? Takut. Karena saya tahu ya, dulu mereka berani berkata dan berkoar-koar seperti itu karena tahu betul bagaimana Bapak Jokowi tidak mungkin di saat menjadi presiden Bapak Jokowi memenjarakan orang yang memfitnah. Dan itu memang terjadi di saat Bapak Jokowi menjadi presiden, tidak ada yang dipenjarakan. Tapi saat ini Bapak Jokowi hanyalah masyarakat biasa, seorang mantan presiden yang pastinya walaupun presiden ataupun bukan menjadi presiden memiliki hak yang sama di mata hukum. Bapak Jokowi perlu melaporkan orang-orang seperti itu dan menantang balik. Tapi lucunya orang-orang tersebut marah pada diam, pada ngumpet kemana? Anies in, Hasan Nasbi out. Pernyataan itu termuat di akun Instagram Pinter Politik. Maksudnya tentu saja Anies Baswedan bakal gabung ke dalam pemerintah Prabowo sementara Hasan Nasbi diminta keluar. Si Pinter Politik ini menulis bahwa pertemuan Prabowo dengan 7 pemimpin redaksi yang berlangsung pekan lalu memantik analisis menarik soal kinerja tim komunikasi kepresidenan. Tim komunikasi kepresidenan yang dimaksud adalah PCO alias Presidential Communication Office yang selama ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. Pinter Politik bilang Anies Baswedan cocok untuk masuk jadi kepala PCO mengganti Hasan. Menurut analisis Pinter Politik, Hasan kurang pas berada di posisi PCO. Presiden Prabowo pun kata mereka sadar komunikasi pemerintah selama ini belum memuaskan. Ini dikaitkan dengan jawaban Hasan ketika ditanya wartawan soal pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Mudah-mudahan Anda ingat ya, Hasan memang menjawab dengan ringan, ya dimasak aja. Itu yang nampaknya dijadikan bukti oleh Pinter Politik bahwa Hasan sebaiknya diganti. Mereka kemudian mengajukan nama Anies sebagai pengganti. Kata Pinter Politik, Anies adalah tokoh yang jelas dan terstruktur dalam komunikasi politik. Ia pandai membahas masalah kompleks menjadi hal yang simpel. Dan Anies pun belakangan melembut ke Prabowo. Konten Pinter Politik ini tidak sendirian. Apa yang mereka katakan hanyalah satu dari rangkaian komentar yang berlalu lalang di dunia internet yang intinya membawa narasi serupa, yakni Hasan Nasbi diminta keluar dari pemerintah Prabowo. Misalnya saja, Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah LSM, yakni Imparsial, PBHI, Elsam, Walhi, HRWG, De Jure, Setara Institute, juga minta pemerintah meninjau kembali posisi Hasan sebagai ketua PCO.
Lantas ada pula Ray Rangkuti yang meminta agar Hasan Nasbi mengambil cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Begitu juga Refli Harun yang dalam salah satu video terbarunya menulis judul Hasan Nasbi terancam keluar dari istana. Yang menyebut nama Anies Baswedan memang hanyalah pintar politik. Namun ini adalah semacam isyarat bahwa mungkin memang ada upaya kelompok tertentu untuk mengajukan Anies ke dalam pemerintahan Prabowo. Patutkah perkembangan ini kita anggap dengan serius? Buat saya ini adalah sebuah upaya yang memang lazim dilakukan untuk melemahkan legitimasi musuh, yang dalam hal ini di mata para penyerang adalah pemerintah Prabowo. Ini adalah semacam upaya memperlemah keabsahan pemerintah Prabowo di mata masyarakat. Sebelumnya yang menjadi sasaran selalu Jokowi dengan mengabaikan Prabowo. Namun belakangan ini tampaknya para penyerang menyadari bahwa keabsahan Prabowo juga harus diganggu. Prabowo harus dibuat sadar bahwa kekuasaannya bisa dipreteli kalau dia membiarkannya. Karena itulah krisis demi krisis harus dilakukan. Masyarakat harus merasa bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video di mana tentu saja para pendukung Bapak Jokowi menrojak Egy Sujana, Amin Rais, Roy Suryo dan lain sebagainya, karena merekalah komplotan yang selalu memberikan informasi di luar bahwa ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi itu adalah palsu menurut mereka. Padahal pihak kampus UGM sudah memberikan klarifikasi bahwa ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi itu adalah asli, dikeluarkan oleh kampus UGM pada waktu itu. Nah, di video yang kedua tadi, Anies Baswedan sepertinya dan para ternak pendukung dari Anies bermimpi bahwa dikabarkan akan Anies masuk di kabinet merah putih. Nah, mimpi apa lagi ya? Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.